Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa di Market Buzz. Sebelum kami lanjutkan Market Buzz, kita akan simak terlebih dahulu grafis-grafis yang menarik untuk kita cermati, pemirsa, terkait dengan informasi market spotlight. Di antaranya adalah IHSG yang anjlok 2,4% ke level 6.587 pasca Morgan Stanley memangkas peringkat saham Indonesia. Kemudian juga net sell asing yang mencapai 1,63 triliun rupiah dalam satu hari dipimpin oleh saham BRI dan juga Mandiri. Kemudian ada saham DCI yang disuspendsi usai 4 kali auto reject atas atau ARA. Dan berikutnya kita akan simak agenda ekonomi dari Jepang. Pemirsa, ada data soal IHK inti Bank of Japan secara year on year. Kemudian juga dari Singapura ada data soal produksi industri Singapura secara year on year di bulan Januari, dan juga dari Thailand keputusan tingkat inflasi Thailand. Kemudian ada stok minyak mentah mingguan dari Amerika Serikat. Kemudian juga ada data soal inventory minyak mentah, penjualan rumah baru secara month-on-month di bulan Januari. Dan agenda emiten yang bisa kita cermati adalah CNKO yang menggelar RUPS. Dan berikutnya kita akan simak pembukaan dari bursa-bursa utama Asia pagi hari ini. Ya, seperti Anda dapat saksikan di layar televisi, pemirsa, untuk bursa-bursa utama Asia pagi hari ini dibuka mix dengan Nikkei dibuka melemah 1,29% di level 37.744, STI Singapura dibuka melemah 0,38% di level 3.900, Kospi Korea dan juga Hang Seng Hong Kong dibuka menguat masing-masing 0,21% dan 0,86%. Untuk berbincang pagi hari ini, kami sudah terhubung dengan Pak Arya Santoso, Presiden Director CSA Institute. Selamat pagi, Pak Arya. Pagi, Mas Yuki. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak Arya, di Market Buzz. Kalau kita bicara mengenai pergerakan dari harga emas sendiri, pasca kemarin 11 kali kemudian menembus rekor tertingginya, tapi kemarin dilanda profit taking. Sebelum kita bicara mengenai implikasinya lah ya terhadap saham-saham produsen emas, sebetulnya secara fundamental apa yang bisa dicermati dari pelemahan ini, dan sejauh mana ini kemudian juga merefleksikan ataupun mungkin merupakan implikasi dari berbagai macam kebijakan yang baru saja ataupun baru-baru ini diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump? Ya, kita melihat memang emas menjadi pilihan ya dalam kondisi yang uncertain gitu. Jadi ketika uncertainty terjadi, emas menjadi sebagai instrumen yang dianggap paling aman gitu. Nah, walaupun itu hanya persepsi para pelaku pasar ya, ada periode-periode di mana sebenarnya harga emas di dalam US dollar itu juga tidak naik gitu. Nah, tetapi kita melihat bahwa belakangan ini memang ketika terjadi uptrend, kemudian emas ini menjadi pilihan, bahkan sampai sekarang sebenarnya uptrendnya masih terjadi ya. Bahkan dari penurunan harga emas yang sementara ini kita lihat bahwa sudah ada peningkatan kembali. Jadi boleh dikatakan sebenarnya uptrendnya masih ada, walaupun sempat kemarin ada penurunan yang agak cepat ya, tapi kelihatannya masih mungkin ada peningkatan kembali. Dan untuk pelemahannya jika ada koreksi ya itu kemungkinan masih berlanjut sampai 2868, walaupun sementara ini kelihatannya hari ini ada sedikit penguatan. Oke, emas biasanya dijadikan safe haven ataupun mungkin satu investasi yang dipegang oleh pelaku pasar lah ya pada saat kondisi sedang ada gejolak. Ketika kemudian emas mengalami pelemahan, artinya dilepas lagi, artinya ini sebetulnya mencerminkan kondisi yang sudah mulai adem atau seperti apa, atau hanya teknikal saja sebetulnya, Pak Arya? Ya, sebenarnya kalau dilihat dari sisi para pelaku pasar di Amerika, kebijakan Trump itu memang ada beberapa hal yang dianggap akan memperkuat mata uang US dollar. Jadi sehingga kemudian perbandingan antara harga emas dengan US dollar, emasnya sepertinya melemah begitu ya. Jadi dari penguatan US dollar itu emasnya melemah sementara, tapi dari harganya emasnya sendiri sebenarnya masih uptrend juga, masih karena uncertainty-nya ini masih cukup tinggi, Baik. faktor uncertainty-nya. Baik, secara proyeksi akan terus melanjutkan penguatannya, tapi ini hanya terjadi pelemahan sementara begitu ya, Ya. hanya dimanfaatkan untuk kemudian melakukan profit taking karena sudah overbought begitu. Baik, kalau kita lihat signifikansi dari pelemahan harga emas dunia terhadap saham-saham produsen emas ataupun logam mulia, seperti apa Anda melihat pengaruhnya, Pak Arya? Ya, kita melihat bahwa sebenarnya dari sisi revenue ya itu memang akan terdampak langsung
kalau ada pelemahan dari harga komoditas ya, tetapi kita akan melihat biasanya jangka menengah panjang ya, jika pelemahan harganya, harga komoditinya itu melemah secara jangka menengah panjang, itu akan terdampak langsung ke revenue. Tetapi selain itu biasanya juga harga harga saham dari para produsen logam mulia emas ini itu nggak serta merta selaras ya. Biasanya waktu kemarin ada kenaikan yang cukup banyak juga nggak semuanya harganya naik karena ada faktor-faktor lain seperti efisiensi perusahaan dan berbagai faktor lainnya. Baik, oke. Artinya memang ada berbagai macam faktor yang menyebabkan koreksi dari saham-saham produsen emas begitu ya. Ya, Kalau Anda lihat koreksi yang terjadi lah ya untuk saham-saham yang memang mengalami koreksi, rekomendasinya apa? Apa yang menarik dan apa juga yang bisa dimanfaatkan terkait dengan pelemahan ini? Apakah bisa kemudian masuk karena koreksi ini bisa dimanfaatkan untuk bisa masuk di saham-saham tersebut dengan harga lebih murah? ya, kalau kita perhatikan memang kembali juga ya ke perusahaannya. Kita perlu lihat juga Hmm, selain ada sentimen yang dari harga komoditasnya, apakah perusahaan produsen emas ini cukup baik dalam pengelolaan perusahaan juga. Jadi kita perlu cek juga bagaimana laporan keuangannya, hmm, bagaimana profitabilitasnya. Jadi nggak semua saham-saham produsen emas juga bisa kita beli ketika baik. harga emas itu sedang meningkat. Secara fundamental saham-saham ataupun emiten produsen emas yang menarik untuk kita cermati karena secara kinerja cukup baik begitu menurut Anda yang mana Pak Arya? Yang cukup baik itu kalau saya perhatikan seperti Antam itu Mhm. masih cukup baik ya. Kemudian UNTR juga masuk ke produksi emas, itu juga cukup baik. Kemudian ada yang berhubungan dengan menjual produk emas juga ya, seperti HRTA juga cukup baik. Mhm. Yang perlu diwaspadai seperti yang misalnya low earning itu seperti PSAB, BRMS itu Mhm. ya cukup baik, tapi kita ingin melihat suatu pertumbuhan earning yang lebih memadai gitu. Oke. Nah, kemudian untuk yang earningnya negatif seperti MDKA, ARCI itu juga perlu diwaspadai ya, Hmm. sangat mungkin belum bisa dapat sentimen yang cukup baik dari sisi internalnya gitu. Seperti SQMI juga masih turun ya. Oke, untuk yang low earning dan juga negative earning bisa dimanfaatkan dalam waktu jangka pendek jika ada pergerakan yang bisa dimanfaatkan, Pak Arya. Ya, biasanya para investor-investor yang cukup besar itu akan sangat memperhatikan bagaimana perusahaan menunjukkan kinerja yang cukup baik ya. Jadi boleh dikatakan bahwa sebenarnya untuk yang negative earning atau yang misalnya apa dari multiply earningnya masih agak rendah, itu benar-benar perlu ditelisik lebih lanjut ya apa Hmm. yang terjadi. Apakah memang ada bisa perbaikan dari sisi manajemen gitu. Jadi Mhm. untuk trade jangka pendek, ketika ada pergerakan naik turun boleh dimanfaatkan, tapi untuk investment saya sarankan untuk yang pengelolaan internalnya lebih memadai. Oke, artinya yang fundamentalnya baik itu yang kemudian menarik untuk bisa dimasuki begitu ya. Apakah itu untuk term investasi Untuk menengah investment ke ya. panjang ataupun mungkin jangka pendek juga mungkin bisa dimanfaatkan ya kalaupun memang secara volatilitas menarik begitu ya. Ya, Baik, betul. Jadi kalau untuk jangka pendek semua boleh sih. baik, oke. Pak Arya, kalau kita lihat beberapa saat yang lalu Morgan Stanley menurunkan peringkat saham Indonesia dalam indeks MSCI dari equal weight menjadi underweight. Bagaimana Anda melihat ini sebagai sebuah sentimen yang memberikan dampak psikologis pada pergerakan market kemarin ataupun IHSG kemarin yang memang mencatatkan pelemahan 2,4%, dan sejauh mana ini juga mungkin akan menjadi sebuah sentimen yang akan implikatif sampai dengan akhir pekan ini, ataupun mungkin Anda Ya. hanya melihat ini hanya sementara saja karena ada faktor pendukung lain yang mungkin akan menopang kinerja dari IHSG di hari ini. Ya, ini ceritanya agak agak seru ya. Jadi bagaimana suatu peringkat itu bisa muncul seperti kita diberikan suatu peringkat dari equal weight menjadi underweight. Hmm. Biasanya untuk underweight ini akan mengurangi posisi ya, posisi yang mereka pegang di perusahaan-perusahaan Indonesia. Dan itu tentu akan menjadi tekanan jual gitu. Nah, latar belakang yang terjadi adalah bagaimana dari apa yang terjadi itu bukan cuma di Indonesia ya, sebenarnya di negara-negara lain juga akan cukup terdampak bagaimana kebijakan Trump yang selama ini diluncurkan
itu bukan masalah kebijakan apa yang diambil ya, tetapi lebih ke volatilitas karena uncertainty tadi, kalau kita kembali ke topik awal, uncertainty itu adalah karena suka berubah-berubah ya. Jadi Ya. suka berubah-berubah. Jadi ketika misalnya memberikan suatu strategik yang akan dilaksanakan bisa toto batal gitu, atau Hmm. misalnya apa yang tidak pernah diungkapkan sebelumnya tiba-tiba kemudian muncul suatu gerakan baru. Jadi kelihatannya ada seperti untuk melihat dulu gitu ya situasi. Nah, kita melihat bahwa Trump ini ada kebijakan-kebijakan yang tidak populer seperti mendukung kembali minyak, batu bara gitu ya, gas yang sebelumnya lebih ke arah ESG di Baik. pemerintahan sebelumnya, sekarang seolah-olah tidak lagi mendukung ke arah situ. Mhm, Sedangkan mhm. Indonesia sebenarnya mungkin bisa diuntungkan juga ketika ada volume yang bisa lebih banyak ya Baik. dari pertambangan. Baik, yang menarik Pak Arya, dalam laporan MSCI-nya langkah ini diambil seiring dengan melemahnya prospek pertumbuhan ekonomi domestik serta tekanan terhadap profitabilitas perusahaan di sektor siklikal. Ini kita akan coba bedah begitu saja dan Ya. berikut ini, singkat saja Pak Arya dan pemirsa, tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, kita akan simak pembukaan dari IHSG seperti Anda kemudian dapat saksikan di layar televisi untuk pembukaan dari IHSG. Dan sejauh ini saham-saham yang masuk dalam jajaran top gainers diantaranya adalah ada Wi-Fi, kemudian juga PTRO, Telkom, Film, Barito Renewables Energy, kemudian juga ada PSAB, kemudian top losers ada AMRT, INDF, IMAS, IOTF, dan juga ada Men Teknologi Indonesia TBK. Ya. Baik, kami masih berbincang bersama Pak Arya Santoso, Presiden Direktur CSA Institute, terkait dengan penurunan peringkat investasi saham di Indonesia yang kemarin kemudian diturunkan oleh MSCI ataupun Morgan Stanley begitu ya, Pak Arya. Kalau kita lihat salah satu penyebabnya adalah karena memang terkait dengan pertumbuhan ekonomi domestik serta tekanan terhadap profitabilitas perusahaan di sektor siklikal. Ada apa sebetulnya dengan proyeksi dari pertumbuhan ekonomi domestik di Indonesia? Ada yang perlu diwaspadai nggak, Pak Arya? Ya, memang kita melihat ada pelemahan ya, sementara kita melihat bahwa earning di emiten-emiten itu juga banyak yang tidak ada pertumbuhan di tahun 2024. Tetapi boleh dikatakan bahwa lebih pengaruhnya dari outflow ya, karena ada negara lain yang dianggap lebih menarik gitu. Jadi Mhm. pada saat penyusunan portfolio dari berbagai negara, misal apakah mereka akan fokus di emerging market atau akan dipindahkan ke negara berkembang lagi, mereka akan melihat di mana pertumbuhan yang kemungkinan lebih profit di mana gitu. Sedangkan di Asia, China dianggap ada kinerja yang lebih baik di tahun lalu yang tercatat Baik. ya secara histori gitu. Jadi oleh karena itu dianggap China ini lebih baik menjadi pilihan investment sehingga Indonesia dikurangi secara bobot gitu. Baik, baik. Profitabilitas di sektor cyclical juga mengalami tekanan sesignifikan itu ya, Pak Arya? Jadi gini, kalau di sektor cyclical itu mengikuti kekuatan dari makroekonomi di negara tersebut ya. Jadi Mhm. kalau kita melihat ekonomi membaik, maka di sektor ini itu akan juga ikut membaik gitu. Sedangkan Baik. kalau makroekonominya tidak membaik, biasanya akan lesu. Baik, kita ke saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan pagi hari ini Pak Arya, dan dapat kemudian kita juga saksikan di layar televisi pemirsa. Untuk saham-saham yang direkomendasikan diantaranya adalah ada Antam, kemudian Sido, MAPI, ada juga IPCC, semuanya direkomendasikan buy dengan level support dan juga resistance dapat Anda saksikan di layar. Anda bisa kemudian screen capture terlebih dahulu ya untuk saham pilihan analis ini. Kita ke Antam, tadi sudah dibahas, ada yang ingin ditambahkan Pak Arya untuk Antam? Sementara ini saya melihat bahwa salah satu pilihan ya untuk produsen emas dari sisi pertambangan, kita melihat bahwa Antam cukup baik ya, kinerjanya juga cukup baik, sehingga untuk pilihan investasi bisa dijadikan salah satu alternatif ya. Kita melihat juga memang ada produsen-produsen lain yang cukup baik, tapi Antam ini sementara yang bisa di hold jangka panjang. Baik, setelah Antam kita ada Sido. Seperti apa? Sebenarnya apa Sido sendiri Pak Arya?
Ya, Sido secara jangka pendek ada penguatan yang di gerakan minor ya. Sementara ini kita lihat juga secara real time sudah ada penguatan kembali hari ini. Ini menarik untuk dimanfaatkan pergerakannya, sebagaimana apa dari program pemerintah juga lebih fokus ke kesehatan ya masyarakat. Sehingga ini akan diuntungkan dari apa rencana pemerintah untuk fokus di bidang kesehatan juga. Baik, Sido juga kemudian biasanya menjadi saham yang banyak difavoritkan khususnya masuk ke momen-momen mudik begitu ya, karena Ya, mungkin ada ya, produknya yang banyak dikonsumsi ketika kemudian masyarakat melakukan perjalanan jarak jauh begitu ya. ya. Ini Dan secara Anda, siklus baik, diuntungkan juga ya. baik. Dari Sido kita ke MAPI, seperti apa Pak Arya? Ya, untuk barang-barang consumer ya di retail juga biasanya ada peningkatan bisa double dari omsetnya, bahkan mungkin bisa 3 kali lipat ya. Kemudian ketika ada dapat double pay juga masyarakat biasanya lebih suka untuk spending ya. Nah, oleh karena itu sangat mungkin beberapa emiten-emiten yang berhubungan dengan retail dan consumer products itu bisa mendapat omset yang atau revenue yang meningkat Hmm, ya. Jadi boleh dipersiapkan, bisa buy on weakness juga nanti kalau ada pelemahan. Itu di area-area support bisa dilakukan akumulasi beli, kemungkinan sebulan ke depan itu ada bisa mendapatkan pergerakan. capital gain secara Baik. jangka pendek. Baik, level terakhir masih murah ya. Kalau bisa masuk ketika kemudian terjadi pelemahan itu Ya, lebih direkomendasikan begitu ya untuk MAPI ya. Karena ya, saya proyeksi di ya, bulan Ramadan dan juga menuju festive season mau masuk ke Lebaran biasanya ada pergerakan. Oke, dari MAPI kita ke IPCC, Pak Arya. ya. Nah, IPCC juga kita melihat bahwa pada saat ini mendapatkan soal ada pergerakan ya. Kita lihat kemarin itu ada pergerakan yang cukup kuat ya, cukup besar dan volume juga cukup besar. Nah, kita melihat kinerjanya juga baik. Di sini ada pola yang menarik ya di IPCC. Bisa dijadikan salah satu pilihan investasi juga di mana dari sisi perdagangan keluar masuk barang itu akan cukup aktif di tahun ini juga. Baik, dan itu tadi dia beberapa saham yang direkomendasikan oleh Pak Arya di pagi hari ini. Ada Antam, Sido, dan juga MAPI, dan IPCC dengan level support dan juga resistance. Tadi kita sudah sampaikan dan analisisnya juga sudah disampaikan untuk saham-saham pilihan kali ini dari Pak Arya. Dan kita kembali akan menyaksikan pemirsa pergerakan dari IHSG. Kami pass through datanya dari RTI. Ya, kalau kita lihat secara proyeksi untuk pergerakan dari IHSG sendiri seperti apa Pak Arya di perdagangan hari ini? Ya, IHSG ada konsolidasi ya, sementara di kisaran 6.500 sampai 6.800 pergerakannya. Kita melihat bahwa IHSG itu ada area support di kalau kita perhatikan di rata-rata selama 5 tahun terakhir itu di kisaran 6.547. Ya, jadi kemungkinan akan retest ke area itu, walaupun sementara ada kenaikan atau penurunan ya. Jadi di kisaran-kisaran angka itu akan dilakukan retest juga ya, apakah cukup kuat area support itu. Jadi Baik. konsolidasi di 6.500 sampai 6.800. Pasca kemarin melemah 2,4%, sejauh ini IHSG bergerak menguat ya. Sejauh ini Ya. ada di level 6.649,937, bergerak menguat 0,95% atau 62,8 poin. Baik, Pak Arya, terima kasih sudah bergabung pagi hari ini di Market Buzz. Semoga memang apa yang Anda sudah sampaikan dapat menjadi referensi pelaku pasar di hari ini. Namun kemudian keputusan berinvestasi kembali ke investor yang menyaksikan program Market Buzz kali ini. Sukses selalu untuk Anda, Pak Arya. Sehat selalu, sampai jumpa. Ya, terima kasih Mas Terima Vicky. kasih.